Cold open. Visual, layar ponsel gelap. Timestamp pukul 2.16. Waveform voice note muncul tanpa memperlihatkan wajah siapapun. Kamis malam, pukul 2.16, di kontrakan Gang Sawomati nomor 17, Nadia terbangun karena 3 notifikasi WhatsApp dari nomor Ibu Rini. Hal pertama yang membuatnya duduk bukan jumlah pesannya, tapi letak ponsel Ibu Rini, mati di meja makan, terlihat dari celah pintu kamar. Di rumah kecil itu, suara malam biasanya mudah dikenali. Kipas tua di kamar Nadia, dengung kulkas, dan motor lewat dari gang belakang punya jaraknya masing-masing. Karena itu, ketika voice note pertama berisi bunyi kipas, 3 ketukan pendek, dan jeritan yang seperti ditahan kain, Nadia langsung tahu suara itu bukan dari ponsel Ibu Rini. Suara itu berasal dari dinding kamarnya sendiri. Rumah yang masih masuk akal. Visual, kamar Nadia, lorong kecil, meja makan, close-up kontak ibu, ponsel mati di meja makan, saklar kipas, waveform audio. Nadia tidak langsung menyimpulkan apapun. Ia turun dari kasur, melihat Ibu Rini masih tidur di kamar sebelah, lalu mengecek meja makan. Ponsel Ibu Rini benar-benar mati. Tidak ada layar menyala, tidak ada getar, tidak ada notifikasi tertunda. Hal yang membuat Nadia tetap bertahan pada penjelasan rasional adalah satu kemungkinan sederhana. Nomor itu mungkin dipalsukan. Ada orang iseng memakai nama kontak Ibu Rini, lalu mengirim audio dari tempat lain. Untuk membuktikannya, Nadia menyalakan lampu kamar, mematikan kipas, dan menunggu 30 detik. Rumah menjadi terlalu sunyi. Setelah itu ia memutar voice note pertama lagi. Di speaker ponsel, kipas tua itu masih berputar. Tes yang gagal menenangkan. Visual, lorong depan kamar, lorong gelap, pintu kamar tertutup, waveform memanjang, teks durasi pukul 00.11. Nadia membawa ponselnya ke lorong, supaya suara kamar tidak masuk ke rekaman berikutnya kalau ada pesan lagi. Pintu kamarnya ia tutup. Kipas sudah mati. Jendela sudah dikunci. Pada pukul 2.23, voice note kedua masuk. Kali ini durasinya 11 detik. 3 detik pertama kosong. Lalu terdengar suara kipas berhenti, persis seperti barusan. Setelah itu ada bunyi kasur berderit pelan, padahal Nadia sedang berdiri di lorong. Di detik terakhir, napas seseorang terdengar terlalu dekat dengan mikrofon. Nadia spontan berbisik, "Anjir," sebelum menutup speaker dengan telapak tangan. Bukan napas orang lelah. Lebih mirip seseorang menahan diri agar tidak bersuara. Saksi kedua. Visual, depan kamar ibu, 2 orang di lorong, ponsel baterai kosong, tangan menutup layar, teks, 3 ketukan. Nadia membangunkan Ibu Rini tanpa menunjukkan voice note ketiga yang belum dibuka. Ia hanya meminta Ibu Rini memastikan ponselnya sendiri masih mati. Ibu Rini memeriksa meja makan, lalu wajahnya berubah ketika melihat ikon baterai kosong.
Ia tidak bertanya siapa yang mengirim pesan itu. Ia justru bertanya apakah suara ketukan terdengar 3 kali. Pertanyaan itu membuat Nadia berhenti bicara. Dari mulut Ibu Rini cuma keluar, "Astagfirullah," pelan sekali. Karena Ibu Rini belum mendengar rekamannya, tapi ia sudah tahu jumlah ketukannya. Orang yang pernah mendengar. Visual, teras rumah dan gang belakang, teras basah, senter mati, gang belakang, kipas berputar tanpa disentuh. Pukul 2.31, Bagas, tetangga yang biasa ronda di gang, dipanggil lewat pesan singkat. Ia datang membawa senter kecil dan menolak masuk rumah sebelum mendengar rekamannya dari teras. Setelah voice note pertama diputar, Bagas langsung mematikan senternya. Ia bilang suara kipas itu pernah terdengar dari rumah kosong di ujung gang, seminggu sebelum penghuninya pindah tanpa pamit. Tidak ada yang menanggapi kalimat itu. Bukan karena tidak percaya, tapi karena saat itu kipas di kamar Nadia tiba-tiba menyala sendiri. Aturan ancaman. Visual, kamar Nadia, timeline 3 pesan, layar chat, pintu kamar setengah terbuka, nice turun. Mereka akhirnya menyadari polanya. Voice note pertama meniru suara benda di kamar. Voice note kedua meniru sesuatu yang baru saja Nadia lakukan. Kalau voice note ketiga dibuka, kemungkinan besar isinya bukan suara benda lagi. Ibu Rini menyarankan agar ponsel dimatikan. Bagas menyarankan agar mereka keluar rumah. Nadia hampir memilih keluar sampai notifikasi baru muncul dari nomor yang sama. Pesan itu bukan audio. Hanya satu kalimat pendek. Jangan tinggalkan dia sendirian di kamar. Voice note ketiga. Visual, ambang pintu kamar tertutup, speaker dekat telinga, waveform pecah, lantai kamar. Nadia tidak membuka pintu. Ia hanya menempelkan ponsel ke telinga dan memutar voice note ketiga dari lorong. Suara pertama yang terdengar adalah suara Nadia sendiri, tapi lebih pelan, seperti direkam dari bawah selimut. Suara itu berkata agar Ibu Rini jangan masuk. Setelah jeda panjang, terdengar sesuatu menyeret kaki di lantai kamar. Lalu suara Nadia muncul lagi, kali ini tepat di belakang kalimat pertama. Kalau ibu masuk, dia ikut keluar. Yang ditinggalkan. Visual, pagi hari di kamar pagi, bantal kosong, ponsel retak, draft WhatsApp. Mereka menunggu sampai azan subuh sebelum membuka pintu. Kamar Nadia tidak berantakan. Kasur tetap rapi. Jendela tetap terkunci. Kipas mati. Yang berubah hanya satu hal. Di atas bantal ada ponsel lama milik Ibu Rini, ponsel yang seharusnya berada di meja makan. Layarnya retak dari dalam,
dan di aplikasi WhatsApp ada satu draft pesan yang belum terkirim. Isinya pendek, sekarang suaranya sudah bisa dipakai. Prosedur baru. Visual, malam berikutnya, layar ponsel dibalik, grup warga, waveform 6 detik, jam 00. Sejak kejadian itu, Nadia tidak lagi memutar voice note dari nomor keluarga setelah lewat tengah malam. Aturannya sederhana. Kalau pesan datang setelah jam 12, layar dibalik, volume dimatikan, dan orang yang namanya muncul harus dipanggil langsung dari ruangan lain. Aturan itu terdengar berlebihan sampai satu malam Bagas mengirim pesan suara ke grup warga. Durasi pesannya 6 detik. Di belakangnya ada kipas tua, 3 ketukan pendek, dan suara Nadia berbisik sangat pelan. Jangan bilang Nadia masih di rumah. Penutup. Visual, layar gelap, teks komentar, noise analog turun. Kalau malam ini ponsel keluarga berbunyi setelah tengah malam, jangan langsung percaya pada nama kontaknya. Panggil orangnya dari ruangan lain dulu, dan dengarkan apakah ada suara rumahmu di belakang rekamannya. Kalau pernah punya momen paling horor yang masih kebawa sampai hari ini, tulis di kolom komentar. Kali ini giliranmu yang bercerita. Catatan setelah rekaman. Visual, catatan kecil di buku tulis, timestamp disorot, waveform first note ditumpuk perlahan. Yang membuat kejadian itu bertahan bukan karena ada sosok yang terlihat jelas. Justru karena semua buktinya terlalu kecil untuk dianggap cerita besar. 1 kipas. 1 ketukan. 1 ponsel mati. 1 suara yang terdengar seperti orang yang dikenal. Dalam cerita seperti ini, rasa takut tidak datang dari sesuatu yang melompat ke layar. Rasa takut datang dari prosedur harian yang berubah setelah 1 malam, cara membuka pesan, cara memanggil keluarga, cara memastikan suara di rekaman benar-benar berasal dari orang yang masih berada di rumah. Dan ketika prosedur itu berubah, rumah yang sama tidak pernah terasa sama lagi. Catatan setelah rekaman. Visual, catatan kecil di buku tulis, timestamp disorot, waveform first note ditumpuk perlahan. Yang membuat kejadian itu bertahan bukan karena ada sosok yang terlihat jelas. Justru karena semua buktinya terlalu kecil untuk dianggap cerita besar. 1 kipas. 1 ketukan. 1 ponsel mati. 1 suara yang terdengar seperti orang yang dikenal. Dalam cerita seperti ini, rasa takut tidak datang dari sesuatu yang melompat ke layar. Rasa takut datang dari prosedur harian yang berubah setelah 1 malam, cara membuka pesan, cara memanggil keluarga, cara memastikan suara di rekaman benar-benar berasal dari orang yang masih berada di rumah. Dan ketika prosedur itu berubah, rumah yang sama tidak pernah terasa sama lagi.
Catatan setelah rekaman. Visual, catatan kecil di buku tulis, timestamp disorot, waveform first note ditumpuk perlahan. Yang membuat kejadian itu bertahan bukan karena ada sosok yang terlihat jelas. Justru karena semua buktinya terlalu kecil untuk dianggap cerita besar. Satu kipas. Satu ketukan. Satu ponsel mati. Satu suara yang terdengar seperti orang yang dikenal. Dalam cerita seperti ini, rasa takut tidak datang dari sesuatu yang melompat ke layar. Rasa takut datang dari prosedur harian yang berubah setelah satu malam, cara membuka pesan, cara memanggil keluarga, cara memastikan suara di rekaman benar-benar berasal dari orang yang masih berada di rumah. Dan ketika prosedur itu berubah, rumah yang sama tidak pernah terasa sama lagi.